Halo, senang bisa bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN, indahnya keragaman di negeriku tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bersama saya Pak Pram. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam berita di kompas.com tanggal 22 Februari 2020 mencatat dan mempublikasikan bahwa saat ini Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga kelestariannya. Meskipun memiliki ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan. Bahasa yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Setiap daerah mempunyai bahasanya sendiri, bahasa daerahnya masing-masing. Untuk satu kata saja, misalnya kata apa kabar, itu daerah-daerah mungkin mengucapkannya dengan kata yang berbeda, dengan logat yang berbeda, tapi maksudnya sama, menanyakan kabar. Apa kabar? Kita ucapin bareng-bareng ya. Misalnya, bahasa Jawa untuk bahasa yang halus mengatakan, kados pundi kabaripun, bagaimana kabarnya? Atau ini yang agak kurang halus, piye kabare? Lalu bahasa Aceh mengucapkan kata apa kabar dengan pehaba. Bahasa Betawi, gimana kabarnya? Bahasa Madura, bre maka bre. Bahasa Bali, punapi gatre. Bahasa Sunda, kumaha damang. Bahasa Minangkabau, ba'a kabanyo. Bahasa Palembang, apo kabanyo. Bahasa Belitung, kiapa kabare. Bahasa Berau, baniapa habar. Gorontalo, dengan bahasa Gorontalo mengucapkannya dengan wololo habari. Bahasa Batak, boha kabarmu. Bahasa Osing, kalendai riko. Bahasa Bima, auhaba. Bahasa Nias, hadiah duria. Bahasa Sasak, apa kabar? Bahasa Dayak Ngaju, narai kabar. Dayak Banjar, napa habar? Bahasa Makassar, apa kareba? Bahasa Bugis, aga kareba. Ini masih mengatakan apa kabar, tapi kalau diperhatikan isi kalimatnya, kata-katanya, intonasinya berbeda ya. Nah, wilayah persebaran bahasa daerah di Indonesia. Kita mulai dari Jakarta. Bahasa daerahnya Betawi. Ada bahasa-bahasa pendatang yang lain, tapi bahasa asalnya adalah Betawi. Kemudian di Banten dan Jawa Barat, bahasa Sunda. Di Jawa Tengah, bahasa Jawa. Jawa Timur, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Tengger. Di Bali, bahasa Sasak, bahasa Bali. Di Kalimantan ada Bahau, Banjar, Bajau, Iban, Kayan, Kenya, Balai, Klemautan, Melayu, Milano, Otdanu, Bakumpai. Di Aceh ada bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Singkil, Tamiang, bahasa Alas. Di Sumatera Utara ada bahasa Melayu, Mandailing, Batak Toba, Batak Karo, Pak-Pak, bahasa Nias, bahasa Simalungun, bahasa Angkola. Kemudian di Sumatera Barat ada bahasa Melayu juga, Minangkabau, bahasa Mandailing, bahasa Tamil, bahasa Mentawai. Lalu di daerah Bengkulu ada bahasa Bengkulu, Enggano. Di Lampung bahasa Lampung. Di Sumatera Selatan bahasa Melayu Tengah, Palembang, Komering, Ogan, Penesak. Kemudian di Bangka Belitung bahasa Lom atau Melayu Bangka, bahasa Loncong atau bahasa anak laut. Kemudian di Nusa Tenggara Barat bahasa Sumba, Sasak, Samawa, Bojo. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada bahasa Manggarai, bahasa Alor, Abui, Dawan, Bajo, Ngada, Rote, Tetun. Di Sulawesi Utara ada bahasa Manado, Mengondo, Bantik, Gorontalo, Wonosakan, Tonsea, Tondano, Tombulung, Sangir Talaut, Tontembun. Di Gorontalo ada bahasa Gorontalo, Hulontalo. Lalu di Sulawesi Tengah bahasa Buol, Kaili, Bugis,
Mori, Saluan, Balantak, Pamona, Baree. Di Sulawesi Selatan, bahasa Bugis, Luwu, Makassar, bahasa Mandar, Pitu Puluna, Salu, Bajo, Seko, Toraja, Woto. Di Sulawesi Tenggara ada Cia-Cia, bahasa Moronene, bahasa Muna, bahasa Culambacu, bahasa Telaki. Di Kepulauan Maluku ada bahasa Bacan, Bajo, Tobelo, Ternate, Kadai, Patani, Toliabu, Sula, Sau, Alor, Banda, Buru, Aru, Wetar, Solor, Tanibar, dan sebagainya. Lalu di Papua, ini yang paling banyak bahasa daerahnya, karena banyak suku di sana ya. Ada antara lain bahasa Asmat, Abinom, Amber, Ambai, Airo, Airoran, Gresi, Hatam, Mambramo, Serwi Laut, Sentani, Fakfak, Eritai, Bora-Bora, dan sebagainya. Nah, beberapa penyebab bahasa daerah punah. Bahasa-bahasa daerah itu jika tidak dilestarikan tentu pasti akan punah. Apa saja penyebabnya? Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama penyebabnya adalah kurangnya penutur bahasa daerah tersebut. Tidak ada orang yang mempergunakannya dalam percakapan sehari-hari. Ada urbanisasi, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, dari desa ke kota, dari satu provinsi pindah ke provinsi lain. Perkawinan antar etnik, lalu orang tua tidak lagi mengajarkan bahasa daerah aslinya kepada anak atau cucunya. Nah, kebijakan penggunaan bahasa tertentu oleh pemerintah dalam dunia pendidikan juga bisa jadi penyebab punahnya bahasa daerah. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa melestarikan bahasa daerah? Kita sebagai generasi milenial bisa melakukan apa ya untuk melestarikan bahasa daerah? Antara lain, kita harus mau mempelajari bahasa daerah dengan sungguh-sungguh. Kita bisa membentuk komunitas belajar bahasa daerah untuk dapat mempraktikkan dalam percakapan. Lalu membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi bersama orang tua atau saudara. Kemudian, bisa juga dengan membuat karya atau tulisan dalam bentuk prosa atau puisi menggunakan bahasa daerah. Atau, yang lagi tren sekarang, membuat tutorial bahasa daerah di media sosial. Juga, kita bisa ikut memperingati dan memeriahkan Hari Bahasa Daerah Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 21 Februari. Banyak lagi yang bisa kita lakukan, tapi paling tidak kita coba dari yang paling sederhana dulu. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.